Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Nathan Prenlis dari kelas K02 dengan NIM 182233032. Pada hari ini saya akan menjelaskan penggunaan cara kerja sensor. Nah, sensor sendiri ada banyak macamnya, ada sensor suhu dan kelembapan, gerakan, cahaya, gas, jarak, dan lain-lain. Namun, saya akan hanya membahas satu sensor pada kali ini, yaitu sensor gas, versi MQ2. Nah, apa sih sensor MQ2 itu? Mari kita mulai. MQ2 adalah jenis sensor gas semikonduktor yang umum dipakai untuk mendeteksi berbagai gas yang mudah terbakar, seperti LPG, butana, metana, hidrogen, asap, dan lain-lain. Nah, sensor ini sendiri juga banyak digunakan dalam aplikasi keamanan, seperti deteksi kebocoran gas di dapur, industri, atau sistem alarm asap. Bagaimana bentuk fisiknya? Nah, bisa dilihat di sini. Ini adalah jenis model MQ2. Biasanya berbentuk silinder kecil seperti ini dengan lubang di bagian atasnya, yang berfungsi sebagai jalur masuk gas ke elemen sensornya. Terdapat 4 atau 6 pin tergantung dari modelnya. Nah, di model ini ada 4 pin. Ada 4 di sini bisa dilihat. Pertama, di yang paling sini, di sini, itu ada VCC. VCC ini berfungsi untuk mengalirkan listrik, biasanya 5 volt, meski juga ada modul yang mendukung 3,3 volt. Selanjutnya di sini ada GND atau biasa disebutnya ground. Port selanjutnya adalah out atau do yang berfungsi sebagai digital output. Nah, ini port ini berfungsi jika modul memiliki komparator bawaan. Sedangkan yang terakhir di paling pojok ini adalah AO atau singkatan dari analog output, yaitu jika modul menyediakan pembacaan analog langsung dari sensor. Pada modul tertentu pun pin dapat bervariasi. Jika misalnya hanya modul sensor mentah, biasanya ada 4 pin, 2 pin untuk heater dan 2 pin untuk output sensor. Nah, bagaimana cara kerja sensor ini? Pertama ada elemen pemanas. Di dalam sensor terdapat elemen pemanas yang berfungsi untuk memanaskan lapisan semikonduktor, biasanya SnO2 atau timah dioksida hingga suhu tertentu. Suhu tinggi ini yang diperlukan agar reaksi kimia dengan gas mudah dibakar dapat terjadi di permukaan semikonduktor. Selanjutnya adalah lapisan semikonduktor. Lapisan semikonduktor ini pada sensor akan mengalami perubahan resistansi saat bereaksi dengan gas yang mudah terbakar. Nah, ketika gas yang mudah terbakar ini terdeteksi, gas akan teroksidasi di permukaan sensor, sehingga menurunkan resistansi lapisan semikonduktor. Selanjutnya akan terjadi perubahan resistansi menjadi sinyal listrik. Nah, semakin tinggi konsentrasi gasnya nanti, semakin turun resistensi dari sensor, sehingga tegangan akan keluar berubah, sehingga nilainya akan naik. Nah, terakhir ada output. Outputnya adalah analog nanti. Pada modul MQ2 ini yang sudah dilengkapi dengan PCB, kita bisa membaca output analog. Nah, makanya nanti bisa dilihat bahwa kita akan menggunakan port yang AO, yaitu port analog, untuk menggunakan analog read pada pin ADC microcontroller. Nilai ini yang akan mencerminkan seberapa banyak gas yang terdeteksi. Nah, setelah penjelasan tersebut, mari kita langsung saja mulai dengan pengajian. Nah, pertama-tama kita harus membuat rangkaiannya terlebih dahulu. Ada beberapa alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama, seperti biasa tentu dibutuhkan breadboard dan ESP32. Nah, selanjutnya ada USB kabel untuk menghubungkan ke device, ke laptop. Terus tadi ada sensor MQ2 untuk menghubungkan, untuk mendeteksi gas-gas yang masuk. Dan terakhir ada 3 kabel di sini, 3 kabel male to female yang berfungsi untuk menghubungkan sensor ke breadboard dan Arduino ini. Oh, dan terakhir akan ada korek api yang digunakan untuk mendeteksi gas. Nah, selain itu di percobaan ini juga saya akan menggunakan Blink, yaitu suatu aplikasi yang di sebuah website atau aplikasi yang dapat memungkinkan kita untuk mengecek suatu nilai. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, terus sekarang kita rangkaian terlebih dahulu. Pertama, kita colok kabel male to female ini ke 3 port yang ada di sini. Pertama ada di VCC untuk mengalirkan listriknya di sini, lalu di ground, dan yang terakhir ada di analog output, yaitu AO. Selanjutnya kita akan pasangkan kabel-kabel ini ke bagian SP32, ke breadboard untuk menyambungkannya dengan SP32. Nah, kabel yang di bagian VCC akan dihubungkan ke FIM, ke FIN. Maaf. Kurang lebih seperti ini. Selanjutnya ground, GND di sini akan dihubungkan juga dengan ground yang ada pada SP32. Dan terakhir, port analog sebenarnya ini dibebaskan tergantung dari port yang mau kita coba. Nah, di sini berhubung di coding juga saya sudah menetapkan portnya sebagai port 34, maka saya akan menggunakan port D34 di sini.
Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, sudah, kita tinggal seperti biasa, tinggal mencolokkan kabel USB ini untuk menghubungkannya dengan laptop. Nah, mungkin kurang jelas, tapi bisa dilihat di sini bahwa sensornya sudah menyala, ada lampunya di sini. Nah, setelah sudah dikonfigurasi, kita lanjut ke bagian coding. Nah, untuk bagian coding ini dilakukan seperti biasa di Arduino ISP. Nah, di sini bisa dilihat ada beberapa bagian dari coding ini. Yang pertama, ini adalah bagian autentikasi dari Blink untuk menghubungkannya ke ESP32 ini. Nah, jadi diperlukan otorisasi seperti template ID, template name, dan authorization token yang dapat dilihat di sini. Pada Blink di menu Blink ini ada developer tools, di sini bisa dilihat. Nah, di sini kode inilah yang digunakan untuk mengotorisasi eh, template dari device yang sudah kita buat. Selanjutnya ini adalah bagian template coding juga dari bagian Blink-nya. Kita memerlukan SSID dari WiFi dan password yang terkoneksi ke internet kita di sini. Selain itu juga ada value-nya, parameternya tadi yang sudah dibuat. Selanjutnya port yang digunakan yaitu port MQ2 tadi kita gunakan AO di port 34. Jadi kita tulis 34 di sini. Sensor value juga di set dari 0 yang paling rendah. Nah, selanjutnya tadi kita memilih serial port yang akan digunakan untuk mengidentifikasi nilai sensor kita. Nah, bisa dilihat di sini kita memilih 105.200. Artinya apa? Di sini pada bagian serial monitor kita di sini pilih 105.200 juga yang dapat menampilkan fungsi dari sensor yang sudah dibuat. Nah, di sini pin mode MQ2 input ini seperti biasa seperti LED kemarin bahwa ini yang akan diinput dan dapat memetakan suatu hasil atau output. Selanjutnya timer. Dan terakhir, sensor lead dan print line, yaitu sensor value-nya. Tinggal di blink, di run, dan timernya ini run juga. Nah, setelah beres, kita biasa verify terlebih dahulu. Nah, itu tinggal di-upload. Nah, sini sudah terlihat bahwa data berhasil di-upload. Nah, untuk mengeceknya kita bisa tinggal pilih saja serial monitor dan pilih port yang tadi dipilih yaitu 105.200. Di sini connecting, masih loading sebentar. Nah, ready. Jadi sudah siap untuk terkoneksi. Nah, ketika ada ready ini berarti sensor sudah bisa dibaca dan kita bisa langsung melakukan pengujian di bagian blink. Nah, di sini adalah parameternya 0 sampai 4095 dalam satuan ppm atau part per million. Nah, di sini standarnya sekitar segini karena belum ada gas yang teruji. Nah, di sini selanjutnya saya akan menaruh korek api dan gas ini untuk melakukan pengujian. Nah, jadi di, nah jadi baik, saya akan menyalakan korek api di sini. Dan jika ketika sensor ini sudah mendeteksi api, gas yang ada dari korek api ini, maka seharusnya nilai sensor akan naik. Mari langsung saja kita coba. Udah cukup, kita biarkan aja sebentar.
Nah, bisa dilihat di sini sensornya mulai naik perlahan ke angka 200-an. Nah, ya mungkin bisa dimaklumi karena saya hanya menahan korek api selama beberapa detik saja karena cukup panas. Nah, namun bisa dilihat dari percobaan simpel ini bahwa sensor ini telah berhasil bekerja dan dikalibrasi dengan Blink dan Arduino SP32. Baik, demikian saja video saya untuk hari ini. Untuk penjelasan Blink dan lainnya mungkin dapat dijelaskan lain waktu karena berhubung waktu yang singkat. Namun terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.